Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Ramdhani. Saya Pia Fitrianti. Saya Ira Fitriani. Saya Rizka Setiawati. Kami mahasiswa dari Universitas Balai Bandung, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Indonesia, akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Globalisasi dan Krisis Demokrasi. Selamat menyaksikan. Halo, kembali lagi dengan saya Ilyas Ramdhani. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian demokrasi dan pengertian globalisasi. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costell, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintahan dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Selanjutnya adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses interaksi yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dan yang lain, dilakukan oleh antar kelompok, antar individu, dan juga antar bangsa, atau suatu yang berkaitan dengan dunia internasional dan seluruh alam jagat raya. Suatu hal yang disebut dengan kejadian, masalah, kegiatan, bahkan sikap yang sangat berpengaruh dalam kehidupan yang lebih luas. Globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Globalisasi memiliki impact bagi semua bidang dari sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam bidang politik sendiri, globalisasi tentunya memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi negara-negara demokrasi. Konsep globalisasi yang neoliberal tentunya kurang relevan bagi negara-negara demokrasi. Kemudian demokrasi yang digadang-gadang merupakan konsep terbaik bagi semua organisasi, kini telah banyak diklaim oleh banyak negara. Artinya, kini banyak negara yang mengakui bahwa dirinya adalah negara demokrasi, walaupun negara-negara tersebut hanya sekedar melaksanakan standar minimal sebagai negara demokrasi, yaitu melakukan pemilihan umum dan melakukan pergantian pemimpin secara berkala. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya Pia Fitrianti. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya. Jadi, globalisasi memberikan dampak positif bagi demokrasi. Globalisasi informasi yang telah terjadi mendorong berbagai negara untuk menjadi negara demokrasi. Yang jadi globalisasi membantu menyebarkan gagasan-gagasan atau nilai-nilai tentang demokrasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara yang
lamirkan diri sebagai negara demokrasi. Selain itu, globalisasi informasi demokrasi ini mendorong kekuatan-kekuatan non-pemerintah yang terlibat aktif dalam mendorong demokrasi politik, konferensi dan seminar antar gerakan demokrasi. Seluruh dunia telah banyak dilakukan dan telah menjadi inspirasi bagi negara otoriter, misalnya gerakan Pink Tide di Amerika Latin yang mengilhami dan mendorong Venezuela dan Kolombia untuk melawan neoliberalisme. Dampak positif bagi globalisasi, yaitu dampak yang positif sendiri juga dirasakan oleh Indonesia. Dengan adanya globalisasi, Indonesia menjadi lebih demokratis. Tentunya masih cukup hangat diingatan tentang peristiwa tahun 1999 di mana pemilihan umum diadakan pertama kali setelah otoriter Orde Baru. Pada itu terjadi perubahan struktur politik secara substansial. Pemilihan umum setelah lebih dari 30 tahun masa Orde Baru di mana partai politik dibatasi. Amandemen yang dilakukan sebagai akibat dari tuntutan demonstrasi pada saat itu menciptakan sistem pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Maka dapat disimpulkan globalisasi yang mengakibatkan krisis moneter justru dapat membawa Indonesia ke negara yang lebih demokratis. Halo, nama saya Rizka Stewati. Saya akan memberikan pemaparan dari pihak. Globalisasi dapat mengancam demokrasi apabila perusahaan-perusahaan multinasional mempresentasikan dirinya menjadi kekuatan ekonomi dan politik. Perusahaan-perusahaan inilah yang berkuasa dan melakukan pembajakan yang tengah berlangsung. Kekuatan politik memang sudah biasa bekerja sama dengan kekuatan ekonomi. Karena semakin besar kekuatan ekonomi, semakin besar pemain-pemain yang dominan dan semakin terkonsentrasi kekuatan-kekuatan politik di tangan korporasi-korporasi besar. Semakin besar kekuatan politik, korporasi dan pihak-pihak yang bersekutu, maka semakin lemah kekuatan politik rakyat dan semakin lunturlah makna demokrasi. Menurut Robert Dahl, ketimpangan sumber daya sosial dan ekonomi memang cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap persamaan politik sehingga tidak sesuai dengan konsep demokrasi yang menjunjung kesetaraan. Globalisasi juga dapat mengancam tujuan dan cara terpenting dalam pembangunan. Menurut Sen, perluasan kemerdekaan yang merupakan tujuan dan cara terpenting dalam pembangunan tersebut biasa disebut sebagai peran konstitutif dan peran instrumental. Peran konstitutif yang dimaksud di sini secara substansi dapat diartikan sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sesungguhnya dapat berupa mencegah pengurangan hak-hak dasar seperti kelaparan, kekurangan gizi, dan kematian usia dini, pendidikan, kesetaraan dalam bidang politik, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Dengan adanya globalisasi, tentunya hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan merugikan pihak yang lainnya. Secara otomatis akan terjadi ketimpangan sehingga pihak yang berbeda ini akan memiliki hak dasar yang berbeda. Pihak yang memiliki kendali dalam globalisasi dapat memiliki hak dasar yang lebih banyak, sedangkan pihak lainnya, hak dasar mereka dapat dirampas oleh pihak yang memiliki kendali tersebut. Kemerdekaan instrumental mengandung 5 pokok, yaitu kemerdekaan politik, kemudahan-kemudahan ekonomi, peluang-peluang sosial, jaminan-jaminan keterbukaan, dan perlindungan keamanan. Dengan adanya globalisasi telah dijelaskan di atas tentunya akan mengurangi kemudahan dalam ekonomi. Ekonomi yang dikuasai beberapa pihak tentunya hanya akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Halo, balik lagi dengan saya Ilyas Ramdhani. Saya akan memaparkan 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait pandemi COVID-19. Bila dibuat kategoritisnya, 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 ujian dan 3 bahaya demokrasi. Pertama, ujian bagi ekstensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI itu. Utamanya terkait dengan relasi pusat daerah memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan wabah virus corona, atau hanya imajinasi. Jika betul ditaati, seharusnya tidak perlu terjadinya perbedaan pendapat atau sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan mengatasi pandemi COVID-19. Dikatakan demikian
Karena dalam negara, kesatuan prinsip relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ialah berbagi kekuasaan, bukanlah pemisahan kekuasaan seperti pada negara federal. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi sepenuhnya seperti yang terjadi pada negara federal. Jika pada kenyataannya pemerintah daerah terkesan merasa memiliki otonomi penuh, inilah yang perlu dikoreksi dan diluruskan. Namun pada sisi lain, pemerintah pusat sebagai empunya kewenangan niscaya dituntut ketegasan dan kepastian dalam mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Inilah sejatinya karakter dari strong stage yang memang harus diperhatikan pemerintah pusat dalam mengatasi kondisi genting akibat wabah COVID-19 yang mencekam ini. Yang kedua adalah ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah. Sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan pilpres langsung dan mulai tahun 2005 melaksanakan pilkada langsung. Secara teoritis, pemerintah langsung diyakini untuk mengambil kepemimpinan yang berkualitas. Pada pemilu langsung diyakini untuk akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang pada giliran akan menghadirkan pemerintahnya yang akuntabel dan responsif terhadap tuntunan kepentingan masyarakat. Dalam mengikuti logika teoritis ini, tidak berlebihan dan dikatakan bahwa kehadiran wabah COVID-19 secara nyata menyodorkan ujian bagi kapabilitasan dan kualitas para pemimpin hasil pemilu langsung tersebut. Hai, kembali lagi dengan saya Ira Fitriani. Saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, ujian kohesi sosial dan kepatuhan terhadap stage authority. Satu, di antara indikator penting dari eksisnya legitimasi otoritas negara adalah adanya dukungan dan kepatuhan warga negara terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah. Demikian, cukup beralasan jika dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 juga dapat diartikulasi sebagai bagian dari ujian nyata terhadap eksistensi otoritas negara. Yang keempat, bahaya politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres 2024. Tantangan demokrasi yang keempat ini terkesan berlebihan dan cenderung prematur. Namun, sebagai upaya antisipasi, ia layak dipertimbangkan. Natur dari pemilu termasuk pilpres ialah kontestasi untuk mendapat kekuasaan. Oleh karena itu, kata Machiavelli, segala cara pun akan dihalalkan, termasuk politisasi musibah COVID-19 untuk pencitraan politik. Yang kelima, bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial atau social distancing untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti diketahui, kebijakan ini antara lain melarang warga atau masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan mencegah penularan COVID-19. Dengan demikian, dapat dipastikan selama periode pemberlakuan kebijakan pemerintah sosial, tidak dimungkinkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Oleh karena itu, agar tidak terjadi dusta di antara kita, seharusnya pihak lembaga penyelenggaraan negara, utamanya DPR RI, menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki pelibatan aspirasi publik selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tersebut. Yang keenam, bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada sudah menjadi rahasia umum. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang kita paparkan bisa berguna untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum